Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah Perekonomian Indonesia. Bertemu kembali dengan saya Jariah Abu Bakar SCMSI untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia yang saya asuh. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang sistem perekonomian seperti yang kemarin yang sudah kita bahas, di mana pada sistem perekonomian yang kali ini kita membuat dalam bentuk sistem perekonomian bagian yang kedua. Nah, kalau pada bagian pertama kita sudah membahas tentang bagaimana mekanisme perekonomian itu bekerja, kemudian kita juga sudah membahas tentang apa itu perekonomian kapitalis. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem perekonomian sosialis, sistem perekonomian campuran, kemudian ada sistem ekonomi Islam, dan juga yang terakhir kita akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lihat itu adalah tentang model perekonomian sosialis. Nah, seperti pembahasan tentang model perekonomian lainnya yang kemarin kita sudah bahas tentang perekonomian kapitalis, maka dalam membahas tentang model perekonomian sosialis ini, kepada mahasiswa atau kita semua dapat memahami bagaimana mekanisme kerja model perekonomian sosialis ini dengan memahami sistem perekonomian yang dimiliki oleh suatu negara, ya. Nah, ketika kita memahami sistem perekonomian yang dimiliki oleh suatu negara, maka hal ini akan membantu memudahkan seorang investor dalam menganalisis kondisi perekonomian di negara tersebut secara profesional, di mana keberadaan dan bentuk kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara yang bersangkutan itu akan sangat mempengaruhi proses perekonomian atau proses jalannya ekonomi, sehingga ini menjadi sebuah pertimbangan bagi seorang investor. Nah, untuk suatu perekonomian pasar, suatu perekonomian pasar merupakan suatu sistem dengan desentralisasi bila kita bandingkan dengan suatu perekonomian komando. Nah, tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam masing-masing sistem perekonomian bisa saja berbeda, ya, atau sangat berlainan. Bentuk sentralisasi keputusan ini sama halnya dengan sentralisasi kekuasaan, di mana sentralisasi kekuasaan akan menyebabkan setiap keputusan yang dibuat selalu berasal dari sesuatu alasan dan juga biasanya dilakukan secara terkoordinir. Kekuasaan itu sendiri kalau kita lihat sebagai bentuk dari kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, di mana keputusan yang akan diambil sudah dapat diprediksi sebelumnya. Sehingga negara yang menganut sistem sentralisasi akan terlihat di mana peranan negara sangat besar dalam menentukan setiap kebijakan, ya, setiap kebijakan dalam keberlangsungan bangsa atau negara tersebut. Oke, next. Nah, untuk membahas tentang bagaimana negara yang menganut sistem desentralisasi ini, tokoh yang paling berpengaruh terhadap lahirnya konsep ekonomi sosialisme itu adalah Karl Marx. Karl Marx itu dari tahun 1818 sampai 1883. Kemudian ada juga Friedrich Engels 1820 sampai 1895,
Nah, ini adalah dua tokoh intelektual dan revolusioner yang paling berpengaruh pada abad ke-19 yang mencetuskan tentang paham ekonomi sosialis. Nah, sebenarnya paham ekonomi sosialis ini muncul sebagai kritikan terhadap paham ekonomi kapitalis, di mana ketika sebagian orang merasa hidupnya makmur dengan mekanisme sistem ekonomi kapitalis, tapi justru ada sebagian lagi masyarakat atau orang yang hidup dalam kondisi yang tidak nyaman atau serba kekurangan sebagai akibat dari adanya praktek ekonomi kapitalis tersebut, gitu ya. Nah, sebagai wujud protes atas mekanisme kapitalis itu, maka muncullah yang namanya paham sosialis. Nah, di mana nanti paham sosialis ini sendiri dia sebenarnya terbagi atas dua. Ada yang disebut dengan paham sosialis murni dan ada juga yang disebut dengan paham sosialis komunis, ya. Oke, nah ada banyak pihak yang memberikan pengertian tentang sosialisme, ya. Menurut Schumpeter dalam Winardi 1993 halaman 93 menyebutkan bahwa sosialisme adalah suatu organisasi masyarakat di mana alat-alat produksi dikuasai oleh pemerintah dan keputusan-keputusan mengenai bagaimana dan apa yang akan dihasilkan dan siapa yang akan mencapai apa dilakukan bukan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki serta yang dikelola oleh pihak-pihak swasta, melainkan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Jadi, di sini dapat dimengerti bahwa negara memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan apa yang harus dibuat dan juga bagaimana jalannya aplikasi dari keputusan ekonomi tersebut. Kekuasaan pemerintah dalam ekonomi sosialis begitu kuat sehingga hal ini bisa saja menyebabkan keputusan pemerintah harus betul-betul diperhatikan dan diamati oleh para pebisnis. Jadi itu wajib hukumnya gitu. Makanya dikatakan tadi seorang investor akan memahami dulu mekanisme perekonomian yang terjadi di suatu negara sebelum mereka melakukan investasi. Oleh karena itu, menurut N.I. Lenin dalam Winardi mengenai tugas negara sosialis itu merupakan sebuah tugas yang cukup berat gitu ya, di mana Lenin mengatakan bahwa sebuah sebuah negara sosialis itu seharusnya mereka memiliki kekuasaan agar mereka mampu mengorganize ya setiap produksi yang dihasilkan oleh negara tersebut untuk dimanfaatkan dan dipergunakan seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut, meskipun harus dilakukan secara ekstrim ya, meskipun harus dilakukan secara ekstrim. Nah, karena ada paham tersebut, akhirnya itu memunculkan pertentangan antar kelas. Sehingga pertentangan antar kelas itu merupakan tema pokok dalam pandangan kaum Marxis ya. Salah satu tulisan Marx dan Engels yang paling terkenal dalam manifesto komunis itu menyebutkan bahwa sejarah semua masyarakat yang pernah ada sampai kini merupakan sejarah perjuangan kelas. Jadi ajaran Marx itu menjadi sebuah aliran yang disebut sebagai aliran Marxis. Orang-orang yang mempercayai aliran Marx itu disebut sebagai kaum Marxis. Nah, jadi Marx dan Engels menulis bahwa sejarah semua masyarakat yang pernah ada sampai kini itu merupakan sejarah perjuangan tentang pertentangan kelas, antar kelas. Jadi perjuangan bagaimana seseorang itu bisa mengalami kenaikan kelas sehingga derajat mereka itu bisa menjadi lebih baik. Baik sosialisme dan komunisme itu ditandai dengan tidak adanya kepemilikan pribadi. Jadi baik paham sosialis murni maupun paham sosialis komunis sama-sama ditandai dengan tidak adanya kepemilikan pribadi. Tapi walaupun begitu keduanya tetaplah memiliki perbedaan. Nanti perbedaan ini akan kita tampilkan dalam bentuk tabel di
akhir materi tentang sosialis ini. Nanti ada tabelnya ya. Oke, itu kalau menurut kaum Marxis dalam tulisan Marx dan Engels. Ekonom pada periode selanjutnya yaitu M.L. Jingan mengatakan bahwa Marx menyumbang kepada teori pembangunan ekonomi itu dalam 3 hal, yaitu dalam arti luar memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi. Dalam arti lebih sempit, Marx mampu merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan terakhir Marx juga menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Nah, Karl Marx lebih dari 1 abad yang lalu telah meramalkan bahwa efek yang akan timbul dengan adanya perkembangan teknologi ke depan nantinya itu di mana kemajuan teknologi akan membawa manusia pada keberlimpahan atau kemakmuran. Dan yang dijadikan kajian serius adalah bagaimana bentuk masyarakat pada masa itu nantinya ketika mereka sudah mengalami keberlimpahan tersebut. Memang pada dasarnya kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Penciptaan teknologi baru atau inovasi merupakan cara untuk membuat manusia menjadi lebih efisien dan efektif, di mana memang tujuan penciptaan semua itu untuk memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi umat manusia. Tapi walaupun demikian, dampak dari kemajuan teknologi itu selalu menjadi bahan kajian mendalam bagi kaum Marxis. Oke, next kita lihat lagi. Ya. Nah, kaum Marxis berjuang keras untuk membela kaum buruh. Karena dalam anggapan mereka, kaum buruh itu merupakan sekelompok orang yang sangat perlu untuk diperjuangkan dan diberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dalam pandangan mereka, kaum pebisnis atau industriawan sangat mengedepankan keuntungan dari setiap produktivitas yang mereka hasilkan. Sehingga dengan begitu, mereka berpikir keras bagaimana agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang tinggi dengan segala efisiensi yang ada, termasuk dengan mempergunakan mesin yang otomatis mengurangi jumlah pekerja. Ya, jadi termasuk dengan mempergunakan mesin, di mana dengan mempergunakan mesin maka otomatis akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Mengapa mengurangi jumlah tenaga kerja? Karena memang tenaga kerja digantikan dengan tenaga mesin. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ada kajian kritis tentang penggunaan mesin dan tenaga manusia, di mana manusia itu sebenarnya sangat berbeda dengan mesin. Secara sederhana, semua orang memahami jika setiap manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, terutama dalam melihat sudut pandang suatu masalah, di mana perbedaan-perbedaan ini akan menimbulkan friksi-friksi, dan friksi-friksi yang timbul tersebut haruslah dicarikan jalan tengah atau solusinya. Terus, sedangkan mesin sifatnya adalah bekerja secara mekanis sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia, karena memang mesin tidak memiliki karakter, ya. Maka di sini otomatis bagi kaum pebisnis lebih menyukai penggunaan mesin yang lebih banyak daripada penggunaan tenaga manusia. Ditambah lagi pengerjaan mesin jauh lebih baik dan juga bisa jauh lebih tepat waktu tanpa ada keluhan-keluhan mendasar seperti sakit atau juga meninggal secara mendadak. Nah, hal ini menurut para pebisnis akan lebih menguntungkan karena mereka tidak harus menambah untuk menanggung resiko akibat pemakaian tenaga kerja atau tenaga manusia. Mungkin yang membedakan adalah biaya pembelian mesin yang masih sangat mahal, apalagi untuk tahap awal. Nah, hal ini merupakan sebuah angka investasi yang perlu diperhitungkan dan dicermati oleh para kaum pebisnis. Apakah mereka akan lebih menguntungkan untuk membeli mesin dengan investasi yang sangat mahal karena harga mesin atau teknologi itu besar, atau mereka lebih efektif untuk tetap memakai tenaga kerja
manusia. Nah, di sini Marx memberikan pendapat kritisnya bahwa menurut Marx, betapapun banyaknya penggunaan mesin memang bisa meningkatkan kerja lebih atas biaya yang perlu dengan meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, jelas ini mencapai hasilnya dengan mengurangi jumlah buruh yang dipekerjakan dengan jumlah modal tertentu. Artinya, ketika seorang pengusaha atau pebisnis memakai mesin, maka itu akan diimbangi dengan pengurangan tenaga kerja, ya. Nah, di mana hal ini harus diperhitungkan apakah sebanding dari biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan mesin itu dengan produktivitas pekerja, begitu ya. Ini mengkonversi apa yang disebut sebelumnya sebagai modal variabel atau variabel modal di dalam sebuah proses produksi. Nah, oleh sebab itu perusahaan atau pebisnis harus mengkonversi sebelumnya bagaimana variabel modal yang ditanamkan dalam tenaga kerja buruh. Jadi ketika pebisnis itu memakai tenaga kerja sebagai faktor produksi, maka membayar gaji itu termasuk bagian dari modal, ya. Nah, atau kepemilikan tenaga kerja yang bekerja itu juga dianggap sebagai modal. Nah, kalau seandainya ya variabel modal yang ditanamkan dalam tenaga kerja manusia atau buruh berubah menjadi mesin yang merupakan modal konstan dan yang tidak menghasilkan nilai lebih, maka disinilah Marx mencoba untuk mengkritisi, ya, bahwa bagaimanapun penggunaan mesin ya bisa meningkatkan kinerja dari hasil produksi, tetapi apakah itu sebanding dengan meningkatnya produktivitas pekerja kalau menggunakan tenaga kerja manusia? Baik adik-adik mahasiswa sekalian, kita bisa mengambil contoh. Misalnya tidak mungkin mendapatkan nilai lebih dari 5 orang buruh sebanyak dari 20 buruh yang tersedia. Mengapa? Jika tiap buruh dari 15 buruh ini memberikan 1 jam nilai lebih untuk bekerja, maka 24 orang secara bersama-sama akan memberikan 24 jam nilai lebih dalam bekerja. Sementara 24 jam itu adalah kerja total dari 2 orang. Ya, 24 jam itu adalah nilai kerja total dari 2 orang. Sehingga dengan demikian penggunaan mesin pada produksi nilai lebih akan mengimplikasikan kontradiksi dengan kejadian seperti penggunaan buruh yang dijelaskan barusan. Karena dari 2 faktor nilai lebih yang diciptakan oleh modal, salah satunya adalah tingkat nilai lebih tidak bisa ditingkatkan kecuali dengan menurunkan yang lain, yaitu jumlah pekerja. Nah, inilah yang disebut dengan law of diminishing return, ya. Atau di sana di sana ada yang namanya ini biasanya dijelaskan kok dalam makro itu ada yang namanya teori produksi, dan di sana ada yang namanya kurva kemungkinan produksi. Jadi dalam kurva kemungkinan produksi itu akan dijelaskan bahwa tidak mungkin untuk menambah satu jenis input tanpa mengurangi input yang lain. Nah, ini contoh ini terlihat di dalam lebih jelas terlihat di dalam kurva produksi yang sudah pernah dibahas di dalam materi ekonomi makro. Di sana ada yang namanya kurva kemungkinan produksi, ya. Nah, jadi tidak mungkin menambah jumlah produksi, tidak mungkin menambah jumlah salah satu input tanpa mengurangi input yang lain, ya. Nah, demikian ya untuk kurva kemungkinan produksi. Nah, dengan penggunaan mesin dalam industri, kontradiksi inilah yang pada gilirannya akan mendorong kapitalis, ya, tanpa mereka sadari bahwa memperpanjang hari kerja itu bisa mengkompensasi penurunan jumlah relatif tenaga kerja yang mereka eksploitasi. Sehingga
peningkatannya itu tidak hanya nilai lebih relatif, namun juga terdapat peningkatan dalam nilai lebih absolut. Nah, itu ditulis oleh Mark dalam bukunya yang berjudul Kapital, volume 1, ya, halaman 15 bagian 3B. Nah, kemudian ya, kemudian kita bisa juga melihat bahwa dampak yang timbul pada saat kaum kapitalis mampu menciptakan kemajuan pada bidang yang syarat dengan teknologi, maka di sini telah menimbulkan persoalan bagi para kaum buruh, di mana dengan dipergunakannya mesin telah mengurangi jumlah pekerja dan juga jam kerja. Sehingga mengapa demikian? Karena mesin telah berhasil menciptakan efisiensi dan efektivitas bagi perusahaan. Artinya terjadinya peningkatan produktivitas yang dihasilkan itu akan menyebabkan semakin sedikitnya tenaga kerja manusia yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau komoditas. Maka dengan begitu harga akan turun karena upah buruh pun dapat ditekan. Oke, nah lebih lanjut menurut kaum Marxis ya, di mana kaum kapitalis itu akan memaksa dengan strategi yang ada agar upah buruh dapat ditekan. Sehingga strategi ini akan terlihat melalui investasi yang dilakukan oleh kapitalis pada negara-negara miskin yang sekaligus negara tersebut terikat utang dengan negara-negara kapitalis. Artinya, karena negara miskin tersebut berhutang kepada mereka, maka mereka akan menjadi lebih leluasa untuk mengatur dan mendikte segala aturan demi kepentingan kapitalis. Sehingga strategi tersebut terlihat dengan sebuah niat baik pada awalnya, tetapi pada akhirnya ya mereka akan terlihat aslinya di mana mereka akan mendikte negara tersebut demi kepentingan kapitalis, seperti itu ya. Jadi hal inilah yang akan membuat terjadinya imperialisme dari kaum kapitalis, sehingga akan membuat jatuhnya harga-harga komoditas yang dihasilkan oleh negara-negara miskin. Nah, kalau harga komoditas ini turun dari negara-negara miskin, maka hal itu akan membuat kemunduran negara-negara miskin menjadi sesuatu hal yang pasti akibat mereka mengalami kekurangan modal, ya. Nah, tuduhan lebih lanjut dari Marx terhadap kaum Marxis itu ya, tuduhan lebih lanjut dari kaum Marxis terhadap imperialisme kaum kapitalis adalah dengan membuat jatuhnya harga-harga komoditas yang dihasilkan oleh negara-negara miskin, di mana negara-negara miskin itu akan dibuat untuk mengikuti aturan atau perjanjian dagang internasional yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis ya. Sehingga awalnya Marx mengajukan pemikirannya setelah melihat bagaimana terjadinya perlakuan yang tidak adil terhadap kaum buruh dan perbandingannya pada beberapa orang yang terus saja bertambah kaya dengan cara memeras keringat kaum pekerja. Nah, inilah yang tidak disukai Marx dari para kaum kapitalis ya. Oke, salah satu dalil Marxis adalah tentang teori nilai kerja, di mana teori nilai kerja ini didasarkan pada aksioma bahwa semua nilai ekonomi itu akan dihasilkan oleh kerja, bukan dihasilkan oleh faktor produksi lain. Dan Marx juga seterusnya mengatakan bahwa semua barang yang dihasilkan untuk pasar harganya cenderung sebanding dengan nilai kerja sosial yang diperlukan. Maka dengan begitu harga atau nilai buruh sama dengan harga barang. Artinya upah buruh mengikuti hukum pasar yang berlaku pada umumnya dan bukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan ditentukan oleh kebijakan pemerintah atas dasar peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Edward Bernstein pada 1850 sampai 1932, dia adalah seorang sosial demokrat Jerman. Dia menyebutkan bahwa kemunduran umum dari kapitalis itu nampaknya menjadi sangat mustahil. Mengapa? Karena di satu sisi kapitalisme
mampu menunjukkan suatu kapasitas adaptasi yang semakin tinggi. Dan di sisi lain, produksi kapitalis menjadi semakin bervariasi. Memang jika kita lihat bahwa kemajuan besar yang diperoleh oleh negara-negara dengan sistem kapitalis adalah mereka memiliki semangat kerja keras mereka dalam membangun, seperti berusaha keras dalam bidang industri. Sehingga dalam hal ini para kapitalis akan berusaha keras untuk mempertahankan tingkat laba yang telah mereka peroleh selama ini. Nah, hal ini sudah pernah dijelaskan oleh Marx dalam Kapital, dalam bukunya yang berjudul Kapital volume ketiga, di mana cara-cara yang ditempuh oleh kaum kapitalis itu agar dapat terus mempertahankan tingkat keuntungannya adalah dengan beberapa langkah. Ya, seperti yang pertama, dengan menurunkan harga komoditas yang dijual di pasaran, termasuk di sini dengan sistem dumping. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem dumping? Sistem dumping itu adalah suatu sistem mekanisme pengenaan terhadap harga barang. Artinya, harga barang yang dijual di luar negeri jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual di dalam negeri. Misalnya, Indonesia memiliki satu jenis produk, katakanlah produk A. Misalnya di Indonesia, satu unit produk A itu mungkin dijual sekitar 2 juta. Tapi di luar negeri, produk A itu, satu unit produk A itu akan dijual hanya seharga 1 juta. Nah, itu yang dikatakan sebagai sistem dumping. Kenapa hal ini dilakukan? Karena besar harapan, ya, sebenarnya sisi positifnya adalah besar harapan bukan hanya untuk mendatangkan keuntungan yang lebih banyak, meskipun maksudnya mendapatkan pangsa pasar, ya, mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak sehingga mendapatkan keuntungan juga yang lebih banyak. Sehingga barang mereka juga banyak dikenal di luar negeri. Nah, kalau barang tersebut lebih dikenal di luar negeri, balik lagi pangsa pasar mereka atau market mereka akan menjadi lebih besar. Atau seperti kasus perdagangan gula internasional, ya, yang telah menimbulkan persaingan tajam dalam perdagangan dunia internasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara yang dilakukan adalah suatu kebijakan dalam bentuk eksploitasi buruh, yaitu seperti menambah jumlah jam kerja, seperti tenaga kerja disuruh lembur, ya, atau menambah jam, seperti menambah jam lembur yang sudah di luar batas dari ketentuan. Nah, itu cara-cara kaum kapitalis untuk meningkatkan keuntungannya. Kemudian ada cara yang ketiga. Yang ketiga yaitu dengan cara meningkatkan turnover. Meningkatkan turnover itu adalah untuk meningkatkan bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan keuntungan, pengembalian keuntungan yang jauh lebih besar. Kemudian yang keempat, meningkatkan perdagangan dunia terutama dengan negara-negara kolonial atau yang semacam itu. Nah, cara ini lebih lazim disebut dengan globalisasi dunia. Ya, globalisasi dunia yaitu negara maju akan mengeksploitasi negara yang ekonominya terbelakang dengan cara menjual produk-produk mereka, termasuk juga dengan memperkenalkan gaya hidup atau lifestyle dan juga budaya atau culture yang mereka miliki, seperti melalui pengenalan produk fast food. Nah, ini juga di Indonesia, contoh nyatanya seperti di Indonesia, ya, Dek. Kita tahu itu KFC, itu kan lifestyle, ya, Dek. Kita makan Dunkin Donut, ya. Kemudian juga ada Pizza Hut, ya. Ada Pizza Hut, kemudian juga ada Starbucks, ya. Jadi itu semua adalah lifestyle yang diperkenalkan oleh negara-negara kapitalis. Nah, Edward Bernstein menganalisis bahwa sistem kredit yang dibuat oleh kapitalis merupakan salah satu cara yang membuat ekonomi bergerak menjadi lebih cepat. Nah, namun itu juga merupakan sebuah cara yang sangat membahayakan. Kenapa? Karena kalau sampai muncul yang namanya kredit macet pada kasus tersebut, maka hal ini akan membawa suatu kondisi yang sangat fatal. Memang sistem kredit itu merupakan cara cepat dalam memperluas kegiatan
produksi, karena di sana kita bisa menambah dana untuk melakukan investasi dan juga untuk memfasilitasi pertukaran. Nah, sebenarnya kita paham betul bagaimana barang hasil produksi dari negara yang berekonomi kapitalis itu sampai masuk ke pasar suatu negara di mana baik itu negara maju maupun merupakan negara berkembang. Nah, salah satu kebijakan negara yang menjadi pangsa pasar negara sistem ekonomi kapitalis adalah dengan melakukan beberapa kebijakan seperti dalam bidang infant industry, dalam bentuk aplikasi pemberian pinjaman pada dunia usaha. Contoh lainnya pada ekspansi kaum kapitalis ke negara lain terlihat dalam bentuk yang terakumulasi melalui kepemilikan saham. Ya, kemudian ada kredit yang menggabungkan modal dari sejumlah modal individu yang dimiliki. Nah, ini akan menyebabkan tergabungnya para kapitalis untuk saling bekerja sama dalam membangun kekuatan-kekuatan ekonomi di negara-negara berkembang yang dikenal dengan istilah sebagai ekspansi bisnis. Nah, jadi sama ya para mahasiswa, kalau seandainya kita lihat di Indonesia ada yang namanya investasi asing. Nah, kalau investasi asing itu banyak masuk dari negara-negara kapitalis, maka itu juga otomatis akan mempengaruhi mekanisme perekonomian yang ada di Indonesia gitu ya. Karena untuk mengundang investor kita harus memberikan kenyamanan bagi investor. Paling tidak kita mengikuti apa maunya investor sehingga investor setuju. Meskipun tidak 100% semua yang diminta investor itu harus kita lakukan, tapi paling tidak di sana ada penyesuaian yang mau tidak mau akan kita sadari atau tidak mengikuti gaya dari kaum kapitalis ya. Nah, demikian selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbandingan model perekonomian sosialis murni dan juga komunis. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau untuk sosialis, produktivitas dalam masyarakat sosialis itu dilihat sebagai suatu keadaan yang masih mampu untuk menghasilkan cukup banyak guna memenuhi kebutuhan materialnya. Sedangkan dalam sosialis komunis, produktivitas dalam masyarakat komunis itu dilihat sebagai bentuk di mana masyarakat telah mampu untuk melakukan atau memenuhi kebutuhannya dan suatu keadaan di mana masyarakat telah mencapai keberlimpahan. Kemudian kalau paham sosialis lagi, hakikat manusia dalam masyarakat sosialis adalah masyarakat dianggap masih belum mau bekerja dengan sukarela, produktif dan masih mengedepankan efisiensi sehingga menumbuhkan semangat dalam masyarakat untuk bekerja karena mereka akan diberikan upah atau salary untuk setiap yang mereka kerjakan. Nah, kalau untuk komunis, hakikat manusia itu dipandang dalam masyarakat bahwa kerja akan menjadi hakikat bagi manusia yang kedua. Hakikat yang kedua dari manusia itu adalah kerja, di mana masyarakat akan melakukan pekerjaan dengan penuh sukarela, melakukan efisiensi guna menunjang produktivitas yang tinggi, dan dengan tidak mengharapkan upah atau salary terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga dari sisi pembagian pendapatan. Kalau pada sosialisme, prinsip yang dipegang adalah from each according to his ability, to each according to his labor. Dari setiap orang adalah sesuai dengan kesanggupannya, di mana pembagian yang diterima oleh setiap orang adalah sesuai dengan pekerjaannya. Sedangkan dalam masyarakat komunis ya, pembagian pendapatan itu menganut prinsip from each according to his ability, to each according to his need. Dari setiap orang adalah sesuai dengan kesanggupannya dan pembagian setiap orang adalah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini adalah sistem atau mekanisme kerja dari sistem ekonomi sosialis. Mungkin untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi, saudara bisa untuk melakukan searching di internet untuk melengkapi apa materi yang sudah saya berikan ini ya, untuk menambah informasi tentang bagaimana mekanisme kerja model perekonomian sosialis
dan juga mungkin untuk melihat model perekonomian kapitalis dan nanti dengan model perekonomian campuran, model perekonomian Islam sampai model perekonomian yang berlaku di Indonesia ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang model perekonomian campuran. Nah, model perekonomian campuran itu merupakan sistem ekonomi yang muncul pada perdebatan politik di Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Selain tokoh pendukung seperti John Maynard Keynes, R.H. Tawney, Anthony Crosland, Andrew Sunfield, dan Harold Macmillan, sistem ekonomi campuran juga dikritik oleh sebagian tokoh. Seperti ada Ludwig von Mises dan ada Friedrich von Hayek. Mereka menyatakan bahwa sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando atau sosialis tidak akan pernah bisa disatukan. Mengapa? Karena pada prinsipnya sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan kedua sistem tersebut. Nah, tapi kalau menurut Ludwig von Mises dan Friedrich von Hayek, nggak mungkin bisa menggabungkan keduanya sehingga disebut sebagai ekonomi campuran. Tetapi menurut John Maynard Keynes, R.H. Tawney dan lain-lain, kenapa tidak mungkin? Bisa saja itu digabungkan. Makanya dikatakan sebagai sistem ekonomi campuran. Nah, karena pada prakteknya mekanisme pasar serta hukum permintaan dan penawaran sebenarnya masih mendominasi dalam mengendalikan perekonomian, baik itu dalam sistem ekonomi mekanisme pasar maupun di dalam dalam sistem ekonomi mekanisme pasar atau biasa kita kenal juga dalam sistem ekonomi kapitalis gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari sistem ekonomi campuran ya. Jadi kalau kita lihat dari sistem ekonomi campuran itu, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran ya, atau dalam hal ini kita sebutkan bahwa suatu sistem ekonomi ya, pengertian sistem ekonomi campuran itu adalah suatu sistem ekonomi di mana pihak pemerintah dan swasta saling bekerja sama dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara gitu ya. Nah, disebut sebagai sistem ekonomi campuran karena merupakan kombinasi antara sistem ekonomi liberal atau kapitalis dengan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Di mana dalam pelaksanaannya sistem ekonomi ini memperbolehkan pihak swasta untuk melakukan aktivitas perekonomian, namun terdapat intervensi dari pemerintah di negara yang bersangkutan. Nah, intervensi pemerintah tersebut sebenarnya bertujuan agar kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata dan kemakmuran bagi masyarakat atau bagi masyarakat secara keseluruhan. Sistem ekonomi ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia karena dianggap dapat mengatasi permasalahan perekonomian di dalam masyarakat, gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak pemerintah dan swasta berperan aktif dan bekerja sama dalam roda perekonomian. Yang kedua, ciri yang kedua adalah pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun pemerintah juga bisa memberikan batasan dan juga dapat melakukan intervensi. Oke, nah untuk pihak pemerintah dan swasta yang pertama tadi, bahwa pihak pemerintah dan swasta berperan aktif dan bekerja sama dalam roda perekonomian, artinya walau bagaimanapun perekonomian itu tidak bisa mutlak diberikan kepada semata-mata kepada pasar, karena memang pada intinya pada pasar itu terdapat yang namanya market failure atau kegagalan pasar. Nah, yang mampu menutupi kegagalan pasar itu adalah
kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan. Nah, sehingga untuk memajukan sebuah perekonomian dipandang sangat penting kalau seandainya pemerintah dan swasta bisa bekerja sama, karena hal ini akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan swasta serta bagi seluruh masyarakat. Nah, kalau yang kedua, pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun pemerintah memberikan batasan dan juga dapat melakukan intervensi. Nah, hal ini dapat kita lihat seperti adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk pajak atau tax, ya, di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada swasta untuk melakukan kegiatan, tetapi di sana ada batasan yang diberikan dalam bentuk pajak. Pajak apa? Seperti pajak barang, seperti pajak penjualan, atau pajak barang mewah, atau pajak untuk barang-barang impor. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan sebagai bentuk intervensi dari pemerintah untuk melindungi perekonomian di dalam negeri. Kalau seandainya kebebasan itu dimanfaatkan oleh swasta dengan tidak ada batas, maka swasta bebas untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri. Nah, ketika barang-barang yang diimpor dari luar negeri dengan kualitas yang lebih bagus mungkin, kemudian harganya juga mereka tawarkan cukup terjangkau oleh masyarakat, nah otomatis masyarakat akan lebih memilih barang yang kualitasnya lebih bagus, apalagi untuk harga yang masih bisa dijangkau. Akibatnya apa? Akibatnya hasil barang-barang produksi dalam negeri tidak akan laku. Kalau hasil barang-barang produksi tidak laku di dalam negeri, maka yang terjadi adalah kemunduran atau kehancuran ekonomi. Kenapa? Karena tidak ada lagi kegiatan produksi. Kita tahu bahwa kegiatan produksi itu akan menunjang atau meningkatkan pendapatan nasional, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah membuat perencanaan atau peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian, termasuk itu, ya, di mana perencanaan dan peraturan itu tetapi tertuang dalam kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, di mana fiskal dan moneter ini akan mengatur jalannya perekonomian. Kemudian adanya persaingan yang terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih, di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Jadi dalam jenis-jenis pasar tertentu, maka pemerintah harus melakukan pengawasan. Makanya di sana atau seperti di Indonesia ada yang namanya badan usaha milik negara. Artinya negara juga bisa berpartisipasi dalam sektor swasta. Hal itu dilakukan untuk melakukan pengawasan sebagai pelaku ekonomi terhadap jalannya perekonomian. Contohnya seperti apa? Nah, karena contohnya misalnya seperti memainkan peranan oleh pemerintah sebagai pelaku usaha, sehingga pemerintah itu bisa memonitoring harga, sehingga harga itu tidak dipermainkan oleh perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan pribadi, seperti misalnya melakukan praktek monopoli, oligopoli dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Kenapa? Karena memang praktek monopoli dari pasar yang tidak wajar atau pasar yang tidak sempurna itu akan merugikan masyarakat dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oke, yang kelima, mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Nah, jadi karena sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan dari kapitalis dan juga komando, maka di sana tetap berlaku yang namanya mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar itu berdasarkan demand dan supply atau berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran, pada akhirnya itu yang akan menentukan jumlah barang yang diproduksi. Ya, sederhananya pemahamannya adalah kalau kita membuat sebuah produksi barang, ketika kita tawarkan di pasar dan barang itu tidak laku atau tidak ada permintaan atas barang tersebut, maka lama-kelamaan kita akan berhenti untuk memproduksi barang itu, sehingga barang itu hilang dari pasaran. Nah, itu yang dimaksud dengan mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi.
Semakin disukai sesuatu barang, maka produksi terhadap barang itu akan terus meningkat. Ya contoh sederhana lah ya Dek, yang umum kita lihat itu seperti handphone. Dulu booming banget itu yang namanya handphone merek Nokia gitu ya. Nah tapi belakangan ketika muncul Samsung, kemudian muncul ada seperti Xiaomi, Redmi, kemudian ada juga iPhone ya. Nah itu membuat Nokia kehilangan pasar, sehingga Nokia harus mencari sebuah kreativitas baru atau inovasi-inovasi baru agar produk mereka itu kembali ke pasaran dan disukai oleh masyarakat. Nah itu yang dimaksud dengan ciri nomor 5. Kemudian yang nomor 6, pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh pemerintah dengan alasan agar itu dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pihak pemerintah dan swasta itu memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Artinya tidak ada pembatasan bagi swasta untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian. Artinya baik pemerintah maupun swasta memiliki hak yang sama di dalam roda perekonomian. Hanya saja pihak swasta dianggap sebagai lebih besar berperan dalam konteks sebagai pelaku, kemudian pemerintah mungkin meskipun bisa memainkan peran sebagai pelaku, tetapi itu hanya memiliki porsi yang kecil atau persentase yang kecil, tetapi pemerintah lebih besar peranannya dalam menentukan kebijakan dalam menunjang lancarnya kegiatan perekonomian. Nah, apa kelebihan dari sistem ekonomi campuran? Semua sistem ekonomi pasti punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual, ya itu udah jelas. Kemudian proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah karena di sana ada campur tangan pemerintah. Walaupun sebagian besar kegiatan perekonomian itu diserahkan kepada pihak swasta. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya. Jadi kalau seandainya pihak swasta melakukan investasi tetapi itu membawa kerugian bagi masyarakat, maka pemerintah bisa melakukan pembatasan atas produksi, bahkan bila perlu menghentikan kegiatan produksi tersebut. Kemudian yang keempat adalah pihak swasta tidak dapat mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena. Jadi di sana ada peraturan perundang-undangan, terutama kalau zaman sekarang ya, di era global ini, apalagi kita sudah banyak mengalami polusi akibat pencemaran lingkungan, maka ketika pihak swasta akan mengeksploitasi sumber daya itu harus memiliki izin dulu, ya seperti izin penggunaan lahan ya, atau seperti kalau hutan itu ada yang namanya tebang pilih tanam industri TPTI ya. Kalau dulu saya nggak ingat apakah sekarang masih ada, dulu ada yang namanya program TPTI bagi HPH, hak pengguna hutan. Jadi mereka diizinkan untuk menebang pohon di hutan, tetapi mereka memilih pohon yang ditebang itu adalah pohon yang memang sudah layak ditebang atau sudah tua. Nah, kemudian setelah ditebang maka mereka diwajibkan untuk menanam kembali. Nah, itu isi perjanjian apabila kita memakai atau meminta kontrak untuk penggunaan lahan gitu ya dari hutan. Atau misalnya penggunaan lahan di tengah masyarakat, misalnya untuk membangun pabrik. Nah, itu juga nanti limbah pabriknya mau dibawa kemana. Jadi pihak swasta tidak bisa mengeksploitasi sumber daya semena-mena, limbah pabrik dibuang di sungai, sengaja memilih pabrik dekat sungai agar mereka bisa membuang limbah di sungai. Nah, selanjutnya, kondisi perekonomian di negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini akan cenderung lebih stabil. Kenapa? Karena
untuk hal-hal yang sifatnya menyangkut kebutuhan publik atau menyangkut dengan urusan publik, itu biasanya ditentukan melalui regulasi atau perundang-undangan atau kebijakan oleh pemerintah. Artinya ada pihak yang mengatur jalannya perekonomian itu atau jalannya sebuah negara itu, meskipun tidak ikut campur tangan langsung atau tidak memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi, tetapi mereka memiliki peranan yang sangat besar dalam membuat kebijakan agar pelaksanaan ekonomi itu bisa berjalan dengan lancar dan menguntungkan bagi semua pihak, dan pada akhirnya diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan nasional yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian pemerintah juga memperbolehkan masyarakatnya untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat tidak dibatasi, masyarakat bebas untuk berusaha apa saja selama itu tidak memberikan eksternalitas atau eksternalitas negatif bagi orang lain atau dampak negatif bagi orang lain. Karena kalau dalam sistem ekonomi komando, ya, masyarakat tidak punya kesempatan untuk berkreasi. Artinya semua kegiatan ekonomi itu, bahkan sampai barang yang harus diproduksi pun itu ditentukan oleh negara, ya. Nah, yang ketujuh, perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Nah, biasanya kalau ada persaingan, biasanya masing-masing pihak akan menjadi lebih kompetitif. Kalau mereka menjadi lebih kompetitif, maka barang yang dihasilkan pun akan menjadi semakin baik dari sisi kualitas maupun dari sisi harga. Harga juga akan memunculkan harga yang lebih kompetitif. Artinya seorang produsen tidak bisa semena-menanya menentukan harga. Kenapa? Kalau misalnya dia semena-mena menentukan harga sementara ada orang lain yang melakukan produksi yang sama, maka orang akan memilih untuk membeli pada orang lain, sehingga si perusahaan yang pertama ini bisa saja menjadi kolaps atau tutup kalau dia mau menerapkan prinsip harga yang semena-mena. Nah, tapi kalau ada persaingan, maka mereka bisa saja untuk bersaing demi menarik minat konsumen agar barang yang mereka produksikan tetap bisa laku di pasaran, ya. Oke. Kalau tadi kita membahas tentang kelebihan sistem ekonomi campuran, maka sekarang kita membahas tentang kekurangan sistem ekonomi campuran. Apa kekurangan sistem ekonomi campuran? Pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta, jelas. Karena kenapa tanggung jawab? Pihak swasta hanya sebagai pelaku, tapi pihak swasta tidak memiliki tanggung jawab. Tapi kalau pemerintah itu bukan hanya bisa menjadi pelaku seperti bergerak dalam bidang BUMN dan sebagainya, tapi pemerintah juga memiliki peran sebagai orang yang mengambil tanggung jawab atau take risk. Jadi pemerintah itu bisa menjadi orang pengambil tanggung jawab. Makanya ketika ada sesuatu yang sifatnya tidak nyaman, masyarakat rame-rame demonnya ke pemerintah. Nggak ada demonnya ke pihak swasta, pasti demonnya semua melakukan demonstrasi kepada pihak kepada pihak pemerintah, ya. Contoh misalnya seperti ada kasus kita lihat ada daerah mereka akibat sesuatu kegiatan produksi, maka daerah mereka itu menjadi terkena dampaknya, seperti kasus lumpur lapindo misalnya. Itu kan dulu awal-awal kejadian kan banyak masyarakat melakukan demonstrasi karena akibat dari lumpur lapindo itu membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan juga bahkan kehilangan keluarga. Nah, mereka menuntut kompensasi. Mereka tidak demon ke lapindonya, tetapi mereka melakukan demonstrasi kepada pemerintah untuk meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan itu sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Kemudian yang kedua, meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap saja terjadi, misalnya terjadinya inflasi, pengangguran, dan juga bisa faktor-faktor lain. Ya, itu kekurangannya. Jadi bukan berarti sistem ekonomi campuran ini sudah sangat sempurna, ya. Dia tetap memiliki kekurangan.
Kemudian yang ketiga, pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. Kenapa? Karena meskipun dia ada sosialisnya di sana, tetapi di sana tetap lebih mengedepankan yang namanya mekanisme pasar. Jadi siapa yang bekerja, siapa yang memiliki modal, mereka tetap bisa lebih maju atau lebih berkuasa, tetapi mereka tidak berkuasa secara penuh. Mereka memiliki batasan-batasan, di mana batasan-batasan itu dalam bentuk undang-undang, regulasi atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak bisa mereka tinggalkan gitu, sehingga mereka tidak bisa melakukan hal yang semena-mena gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kekurangan sistem ekonomi campuran ini adalah terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini sama deh. Sistem ekonomi liberal itu sama dengan sistem ekonomi kapitalis ya. Atau kalau kita lihat di sini misalnya sistem ekonomi liberal ini sama dengan sistem ekonomi kapitalis ya. Sama dengan sistem ekonomi kapitalis, liberal, kemudian sama dengan sistem ekonomi mekanisme pasar ya, sama. Ini isinya sama dengan sistem ekonomi mekanisme pasar ya, sama. Nah, ini adalah jenis sistem ekonominya gitu ya. Oke. Nah, pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah. Jadi mungkin kekurangannya adalah mungkin pihak swasta tidak merasa puas dibandingkan ketika mereka berusaha di negara-negara kapitalis. Mereka diberikan kebebasan penuh, tetapi dalam sistem ekonomi campuran mereka nggak bisa mendapatkan kebebasan penuh. Makanya mereka tidak bisa memaksimalkan keuntungan karena ada intervensi dari pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan mereka memaksimalkan keuntungan, maka bisa-bisa terjadi perbudakan kembali, kan begitu ya, karena mereka semakin kaya dan mereka akan semakin berkuasa. Kemudian ada yang namanya pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta. Nah, pembatasan ini sulit untuk ditentukan. Sulit untuk ditentukan dalam sumber produksi. Kenapa demikian? Karena terkadang ada beberapa kebijakan yang mungkin sifatnya menjadi kontradiktif gitu ya. Jadi di satu sisi memang itu harus dilakukan, tapi di sisi lain justru itu akan memunculkan yang namanya memunculkan yang namanya pembatasan ya. Pembatasan yang diterima oleh pihak swasta begitu ya. Makanya pembatasan sumber produksi yang dikuasai baik oleh pemerintah maupun swasta itu nggak bisa dibedakan batasannya yang mana yang seharusnya diberikan kepada swasta, yang mana yang seharusnya tetap menjadi dalam pengawasan pemerintah. Oke. Nah, itu tadi tentang ekonomi campuran. Sekarang kita masuk untuk ekonomi Islam. Ya, kita masuk untuk ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi Islam ini kita akan melihat bagaimana mekanisme model perekonomian Islam ini berjalan gitu ya. Nah, ekonomi adalah segala kegiatan, sebagaimana kita ketahui ekonomi merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian masa kini, ekonomi ialah satu pengkajian tentang usaha manusia dalam menggunakan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di mana sistem ekonomi Islam itu merupakan suatu sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Ya, nah kita tahu bahwa dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pengertian sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam
atau aturan-aturan Allah dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai pedoman yang tujuan akhirnya adalah untuk meraih keridhaan Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Nah, itu untuk pengertian dari ekonomi Islam. Nah, dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam maupun dalam hal investasi. Nah, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 dikatakan bahwa dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu ada di dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian sistem ekonomi Islam itu menurut para ahli. Seperti yang dituliskan dalam buku karya M.B. Hendrianto, berikut ini adalah beberapa definisi ekonomi Islam menurut para ahli. Yang pertama itu ada Hasanuzaman. Menurut Hasanuzaman yang dia tulis bukunya pada tahun 1986 menyebutkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Itu pengertian yang pertama. Nah, yang kedua menurut Siddiqi mengatakan pada tahun 1992 dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1992 dia mengatakan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Ya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Dibantu oleh Al-Quran dan hadis serta alasan dan pengalaman. Nah, itu menurut Siddiqi. Nah, dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa ada beberapa prinsip dalam ekonomi Islam yang harus kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama adalah prinsip ekonomi Islam yang pertama adalah Allah pemilik segala sesuatu. Mengapa? Karena Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan Allah adalah pemilik segala sesuatu. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Nah, ini ada dalam firman Allah dalam surat Thaha ayat ke-6. Yang kedua itu adalah kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan di akhirat. Itu prinsip ekonomi Islam yang kedua. Kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan akhirat. Di mana manusia harus menggunakan kekayaan yang diperolehnya di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan di akhirat kelak. Jadi bukan hanya mencari ketenangan di dunia tapi juga untuk mendapatkan ketenangan di akhirat. Pedagang yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya dalam hadisnya. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat. Di sini manusia tidak boleh mengabaikan bahagian dari manusia itu di atas muka bumi ini. Sehingga manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dengan cara yang paling adil dan dibenarkan oleh undang-undang. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Maidah, di mana di sana dikatakan yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan
apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 87 sampai dengan 88. Itulah untuk prinsip yang ketiga. Bagaimana bagian di dunia ini tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oke, baik. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah berlaku adil kepada sesama manusia. Nah, maknanya adalah manusia mestinya berlaku baik terhadap sesama manusia yang lain. Hendaklah mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan membantu orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Hal ini telah disampaikan di dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum yang bunyinya adalah artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang lagi dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat ke-38. Kemudian prinsip yang kelima adalah tidak boleh melakukan kerusakan. Manusia mesti menghindari dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan mencari hasil kekayaan dengan cara yang tidak adil atau mubazir dalam penggunaan sumber-sumber dan hasil-hasil kekayaan serta melakukan penipuan dalam bisnis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah dan yang artinya adalah, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Nah, firman Allah ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya mahasiswa bisa melihat untuk prinsip yang ke-6 ya. Prinsip yang ke-6 adalah menjunjung kebebasan individu. Nah, maknanya adalah ketika manusia mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka di sana manusia harus memiliki komitmen atau tanggung jawab yang harus dipegang. Artinya kebebasan itu bukan berarti membuat manusia bebas untuk mengeksploitasi tanpa memikirkan efeknya atau dampaknya bagi lingkungan atau orang lain. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya, serta kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid, nilai-nilai tauhid ya. Nah, di mana nilai-nilai tauhid itu merupakan suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali menyekutukan Allah. Nilai tauhid inilah yang akan menjadikan manusia menjadi berani dan percaya diri meskipun dalam keadaan diberikan kebebasan tetapi tetap memiliki batasan-batasan. Kemudian yang ketujuh, mengakui hak individu terhadap harta. Maknanya adalah Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, Islam mengatur kepemilikan harta itu didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan juga saling menghormati. Nah, hal ini terjadi karena bagi seorang muslim, harta itu hanyalah sekedar titipan dari Allah dan tidak dibawa mati. Kemudian ada prinsip yang ke-8. Prinsip yang ke-8 itu adalah ketidaksamaan ekonomi itu berada dalam batas yang wajar. Nah, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan.
salah satu penghalang yang menjadikan banyaknya ketidakadilan bukan disebabkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketidakadilan yang terjadi itu justru dikarenakan karena sistem. Di mana sistem itu ada karena dibuat oleh manusia. Misalnya, masyarakat lebih hormat kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi dan lebih banyak memiliki harta, hingga masyarakat terkondisikan bahwa orang-orang yang mempunyai jabatan dan harta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak memiliki jabatan dan juga tidak memiliki harta. Akhirnya, sebagian orang yang tidak mempunyai harta dan jabatan akan merasa bahwa Allah itu tidak adil. Nah, itu untuk prinsip yang ke-8. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, selanjutnya kita lihat untuk prinsip yang ke-9, adanya jaminan sosial. Setiap individu itu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang ya, menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara itu adalah menjamin warga negara di dalam setiap negara atau warga negara yang ada di dalam negaranya. Di mana dalam memenuhi kebutuhan itu harus disesuaikan dengan prinsip hak untuk hidup. Nah, dalam sistem ekonomi atau dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Kemudian ada prinsip yang ke-10, yaitu distribusi kekayaan. Nah, sehubungan dengan prinsip yang ke-10 ini, Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Kenapa? Karena hal ini untuk menciptakan atau untuk membuat adanya sebuah rangkaian keadilan gitu ya, atau setiap orang bisa mendapatkan perlakuan yang adil atau kesempatan yang adil. Sumber daya alam adalah hak manusia untuk dipergunakan oleh manusia untuk kemaslahatannya. Nah, upaya ini tidak menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan melalui ketentuan-ketentuan syariah. Nah, yang ke-11 adalah larangan melakukan penumpukan kekayaan. Sistem ekonomi Islam ya, oke ini sudah lewat ya, yang ke-11 ya. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan, di mana seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam hal kepemilikan harta. Seorang muslim itu dilarang beranggapan terlalu berlebihan terhadap harta, sehingga hal ini akan menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan harta bendanya. Makanya dalam Islam diajarkan orang muslim tidak boleh terlalu berlebihan cara pandangnya terhadap harta. Yang terakhir yaitu kesejahteraan individu dan masyarakat. Nah, untuk prinsip kesejahteraan individu dan masyarakat ini, Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat itu sebenarnya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Di sini, masyarakat akan menjadi aktor yang dominan dalam membentuk sikap individu, sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat secara khas atau secara khusus tanpa keterlibatan dari individu-individu. Nah, kalau itu tadi adalah prinsip dari sistem ekonomi Islam. Sekarang kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam. Adik-adik mahasiswa, dari penjelasan singkat pengertian sistem ekonomi ini, kita dapat mengetahui beberapa
ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak individu, tetapi meskipun ada pengakuan ini tetap dibatasi agar tidak terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat umum. Kemudian adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan dengan hak lainnya. Kemudian adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah Sang Maha Segalanya. Kemudian adanya pengakuan terhadap hak individu namun dibatasi. Oke, itu udah ya, itu sama dengan yang di atas ya, maaf, 2 kali terketik. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum. Oke. Baik, itu terjadi pengulangan saja ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam ya. Kemudian selain adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di sana juga adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Kemudian tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman ya, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil semata. Kemudian adanya larangan, kemudian kita akan melihat juga ya, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Islam ya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Islam itu, kalau kelebihannya, sistem ekonomi Islam ini adanya distribusi kekayaan Islam ya, adanya distribusi kekayaan Islam. Nah, dalam Islam tidak diajarkan untuk menumpuk kekayaan atau berlebihan dalam menggunakannya. Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti dengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, dan juga melakukan infak. Nah, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, adanya jaminan sosial dan hak untuk hidup bagi individu dalam sebuah negara. Nah, dalam hal ini, setiap individu akan memiliki hak untuk dapat hidup dan mempertahankan hidupnya dalam sebuah negara. Di mana dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Nah, itu adalah kedua kelebihan dari sistem ekonomi Islam. Untuk kekurangan atau untuk kekurangan dari sistem ekonomi Islam itu, yang pertama adalah lambatnya perkembangan literatur tentang ekonomi Islam. Nah, karena biasanya literatur Islam itu lebih banyak berasal dari teks-teks Arab dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi untuk mentafsirkannya itu masih dilakukan dengan cara yang sangat baku dan masih kurang untuk penelitian-penelitian lanjut dari apa yang sudah ditafsirkan dari teks-teks Arab tentang ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, lebih dikenalnya praktek ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional itu telah jauh karena ekonomi konvensional itu telah duluan atau telah lebih dulu dikenal ketimbang ekonomi syariah. Nah, ekonomi konvensional telah menyentuh setiap aspek kehidupan manusia, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Sedangkan sistem ekonomi Islam itu merupakan sistem ekonomi yang baru. Kenapa baru? Karena memang baru mulai dipahami beberapa tahun belakangan ini. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan sejarah tentang ekonomi Islam. Pada dasarnya, sejarah menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan di Eropa tidak lepas dari pengaruh Islam. Namun, masa transformasi yang terjadi di abad pertengahan, hal ini menyebabkan kurang dikenal bagaimana perkembangan peradaban dari ekonomi Islam itu untuk dipahami oleh masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan pemahaman perkembangan pengetahuan tentang ekonomi itu justru dianggap berasal dari Eropa. Padahal meskipun itu berasal dari Eropa, tetapi di sana ada pengaruh Islam, ya. Oke, yang keempat, pendidikan masyarakat yang masih mengedepankan materialisme atau materialisme. Paham materialisme itu adalah paham materialisme. Banyak pengangguran yang terjadi bukanlah sekedar didasari oleh kemalasan individunya. Namun kalau kita lihat saat ini justru fenomena pengangguran individu itu terjadi karena disebabkan pemahaman masyarakat mengenai makna dan jenis pendapatan atau penghasilan mereka yang mereka anggap belum tepat. Contohnya, orang lebih mau bekerja menjadi PNS daripada bekerja menjadi wira swasta atau membuka usaha sendiri. Padahal di dalam Islam sendiri dikatakan bahwa pekerjaan yang paling mulia itu adalah berdagang. Bahkan Rasulullah SAW pun memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Oke, yang kelima, tidak adanya representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Nah, beberapa negara Islam seperti Timur Tengah telah menggunakan Islam sebagai pedoman pemerintahan, tetapi hal ini belum mampu menjalankan sistem ekonomi Islam secara profesional. Jadi beberapa negara Islam yang ada di Timur Tengah itu meskipun telah menggunakan Islam sebagai pedoman di dalam pemerintahannya, namun dalam mekanisme sistem ekonomi mereka tidak profesional dalam menerapkan ekonomi Islam. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan tingkat kesejahteraan di negara tersebut kalah dibandingkan dengan deretan negara-negara yang ada di Eropa. Nah, hal ini menjadi pertimbangan berat ketika harus memilih apakah menggunakan sistem ekonomi Islam atau kita harus menggunakan sistem ekonomi konvensional. Karena faktanya negara-negara yang menganut sistem ekonomi konvensional cenderung lebih makmur dan lebih sejahtera bila dibandingkan dengan negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Karena acuan dari sistem ekonomi Islam itu lebih banyak pada negara-negara Timur Tengah, ya. Oke, next selanjutnya, karena kita berbicara tentang ekonomi Islam, maka di sini kita akan menyinggung juga tentang ekonomi syariah. Nah, apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Nah, kita tidak asing dengan istilah ekonomi syariah. Salah satu cabang ilmu ekonomi yang bernafaskan Islam itulah yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Nah, pada dasarnya ekonomi syariah itu merupakan ilmu pengetahuan syariah yang membahas seluk-beluk ataupun permasalahan seputar ekonomi yang ada di dalam masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Nah, kalau kita lihat ekonomi syariah bertolak belakang dengan ekonomi kapitalis, sosialis seperti tertuang pada ekonomi konvensional. Mengapa? Karena dalam hal ini Islam memiliki beberapa hal dalam sistem ekonomi konvensional yang tidak diperbolehkan. Antara lain dalam Islam dilarang melakukan riba. Kemudian Islam juga menentang eksploitasi masyarakat yang berekonomi rendah oleh mereka yang berekonomi makmur atau di atas rata-rata atau mereka yang menjadi pemilik modal. Nah, Islam sangat menentang konsep perbudakan, ya. Islam menentang eksploitasi masyarakat berekonomi rendah oleh para pemilik modal.
Islam juga melarang penumpukan atau penimbunan kekayaan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang bersifat mementingkan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, maka hal ini sangat dilarang di dalam Islam. Nah, jika dipandang dari kacamata Islam, kondisi perekonomian suatu negara itu ditentukan oleh sistem perekonomian yang mereka gunakan. Nah, untuk ekonomi syariah, ya, ekonomi syariah sendiri menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki sistem bunga. Kenapa? Karena bagi hasil yang ada di ekonomi syariah ini memiliki beberapa bentuk, ya. Sebagaimana kita tahu, seperti ada yang namanya bonus uang tahunan, di mana bonus uang tahunan ini perhitungannya didasarkan pada laba atau keuntungan selama 1 tahun kerja sebelumnya. Dan bisa juga berbentuk pembayaran mingguan atau dalam bentuk pembayaran bulanan. Sehingga dalam ekonomi syariah, bagi hasil ini dikenal sebagai profit and loss sharing, di mana dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi yang terjadi atas kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya, gitu ya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kita bisa lihat di sini. Nah, kondisi perekonomian suatu negara itu ditentukan oleh sistem perekonomian yang digunakannya. Nah, karena memang itu berdasarkan sistem ekonomi yang dibuatnya, maka seperti tadi, karena Islam melarang hal-hal yang bersifat negatif, maka sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk selalu membersihkan harta yang kita dapat. Karena kita tidak tahu apakah benar harta tersebut diberikan pada kita atau itu hanyalah titipan untuk orang yang membutuhkan. Sehingga untuk itu di dalam Islam kita diwajibkan untuk berzakat. Karena zakat itu merupakan salah satu jalan yang harus kita lakukan jika harta kita sudah mencapai batas ukur yang ditentukan atau biasanya kita kenal dengan istilah nasab. Semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dilarang atau diharamkan jika dia mengandung unsur riba, gharar, zulum, dan unsur lainnya yang diharamkan menurut syara'. Walaupun sedikit dan dalam berbagai bentuk, seperti dalam bentuk pinjaman uang dan lain sebagainya. Nah, ini diharamkan di dalam Islam. Pertanyaannya, kenapa itu dilarang di dalam Islam? Alasan Islam untuk mengharamkannya adalah karena suatu kegiatan ekonomi yang mengandung kezaliman, tipu muslihat, dan hal-hal lain sangat tidak disukai oleh Allah dan bahkan dilarang oleh Allah. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa ekonomi syariah itu sebenarnya menciptakan suatu keseimbangan di antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Di mana dalam ekonomi syariah tidak hanya mencari uang atau harta, namun lebih tepatnya mencari jalan untuk menciptakan bagaimana sebuah kemakmuran dan kesejahteraan itu bisa tercapai dan dirasakan oleh orang banyak. Baik dalam ekonomi Islam atau dalam ekonomi syariah, mereka memiliki acuan bahwa harus selalu bersama, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Kalau susah, bila dalam kondisi susah maka kita akan menanggungnya bersama-sama. Nah, kalaupun kita berada dalam posisi senang, kita juga akan menanggung bersama-sama. Nah, susah senang ditanggung bersama itu dilatih untuk umat muslim agar selalu peka terhadap kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita ketika orang-orang tersebut membutuhkan bantuan atau membutuhkan pertolongan. Tidak seperti ekonomi konvensional yang lebih mementingkan diri sendiri, di mana di sana terjadi sebuah persaingan, monopoli dan lain sebagainya. Nah,
Untuk selanjutnya kita lihat bahwa ekonomi syariah itu menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda dengan ekonomi konvensional, karena ekonomi konvensional mereka memiliki sistem bunga dan ekonomi syariah memiliki sistem bagi hasil. Apa dasar hukum yang dipakai oleh sistem ekonomi syariah? Nah, dalam setiap ilmu pengetahuan pasti ada dasar yang dijadikan acuan agar tetap berada dalam jalan yang benar dan bisa memberikan dampak baik bagi individu maupun bagi masyarakat dan juga bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya. Dan hal ini tidak berbeda dengan ekonomi syariah yang juga memiliki beberapa dasar atau landasan hukum. Nah, landasan hukum yang dipakai atau dasar yang dipakai di dalam ekonomi syariah adalah yang pertama Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran dipakai, maka di sini menegaskan bahwa tidak perlu diragukan lagi bahwa sumber hukum Islam yang tertinggi adalah Al-Quran. Sehingga hal yang bernafaskan Islam pasti landasan hukumnya itu nomor satu. Nomor satu ada pada Al-Quran. Begitu juga dengan ekonomi syariah yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum utama, di mana Al-Quran pada dasarnya merupakan wahyu dari Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia, karena dalam Al-Quran semua jawaban atas permasalahan yang ada sudah ada. Ya, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai bagaimana perekonomian itu seharusnya berjalan juga ada. Hukum yang kedua yaitu hadis. Bagaimana dengan hadis bisa menjadi hukum dalam penentuan ekonomi syariah? Pada dasarnya hadis merupakan suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perilaku, dan juga tindakannya. Nah, kita pasti sering tahu bahwa hadis yang dijadikan sebagai pendamping dari Al-Quran itu merupakan sesuatu hal yang pasti. Ya, karena memang pendamping Al-Quran adalah hadis. Nah, semua sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah menggunakan hadis sebagai landasan hukum setelah Al-Quran, di mana hadis digunakan juga untuk menyempurnakan penjelasan dari isi Al-Quran, sehingga kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik tanpa keluar dari hukum Islam sendiri dan tanpa bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dasar hukum yang dipakai adalah ijma. Tidak hanya Al-Quran dan hadis saja yang bisa dijadikan landasan hukum dalam ekonomi syariah. Ada yang disebut dengan ijma. Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma adalah pendapat atau fatwa-fatwa dari para ulama yang telah disepakati bersama dan tentunya tetap berlandaskan kepada Al-Quran. Dan kemudian yang terakhir adalah ijtihad dan qiyas. Ijtihad merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan musyawarah guna memecahkan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Nah, munculnya ijtihad ini dikarenakan ada peristiwa baru yang sulit dicerna bila menggunakan Al-Quran. Seperti adanya hukum jual beli online yang mungkin dulu tidak ada karena sistem jual beli tidak berlaku seperti sekarang. Nah, oleh sebab itu maka perlu ada yang namanya ijma untuk menentukan hukum sesuatu yang baru. Kemudian hukum yang dihasilkan akan bersifat aplikatif dengan dasar Al-Quran dan hadis. Nah, sumber hukum atau landasan hukum yang digunakan oleh ekonomi syariah sangatlah lengkap dan tidak perlu diragukan lagi keabsahannya. Karena inilah yang membuat ekonomi syariah memiliki kekuatan dan performa yang benar-benar baik untuk mengatur perekonomian suatu negara, ya. Baik,
Untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang model perekonomian Indonesia atau biasa yang kita kenal dengan istilah model perekonomian Pancasila. Nah, sebelum kita membahas tentang model perekonomian Pancasila, kepada adik-adik mahasiswa, saya akan memberikan tugas sebagai berikut. Kepada saudara, saya mintakan untuk dapat membuat penjelasan singkat, penjelasan singkat dalam bentuk narasi boleh, dalam bentuk esai boleh, ya. Intinya adalah penjelasan singkat tentang perbedaan atau apakah ada beda antara ekonomi Islam dengan ekonomi syariah, ya. Jadi kepada mahasiswa saya mohon untuk dapat membuat penjelasan singkat tapi lengkap apa yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi syariah. Silakan dibuat ya, dan nanti dikumpulkan pada waktu yang saya tentukan. Baik adik-adik, sekarang kita melihat model perekonomian Pancasila. Nah, sistem ekonomi di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah sistem perekonomian Pancasila atau disebut juga dengan sistem ekonomi demokrasi. Artinya, landasan sistem ekonomi di Indonesia secara normatif adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi Pancasila ini diterapkan di Indonesia karena di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi dan dianggap paling sesuai dengan kondisi Indonesia. Nah, sehingga kita bisa melihat pengertian dari sistem ekonomi Pancasila. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila? Nah, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan moral yang terkandung di dalam Pancasila. Sistem ekonomi ini disebut dengan sistem ekonomi demokrasi yang menjadi identitas perekonomian Indonesia. Artinya, Indonesia menggunakan nilai-nilai di dalam ideologi Pancasila sebagai acuan dan landasan dalam menjalankan roda perekonomian. Oke, next. Ada 5 sumber nilai dalam sistem ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan. Apa yang dimaksud dengan nilai ketuhanan? Nah, nilai ketuhanan memiliki arti bahwa nilai agama dan etika itu punya peranan penting dalam menjalankan sistem perekonomian. Nah, makanya nilai ketuhanan itu menjadi penting untuk dipertimbangkan atau dimasukkan ke dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Artinya, sistem ekonomi mengutamakan prinsip humanis dan tidak eksploitatif, ya. Kemudian yang ketiga itu ada nilai persatuan. Artinya, segala aktivitas ekonomi itu mengutamakan azas kekeluargaan demi menjaga persatuan. Dan yang keempat, kita kenal dengan istilah nilai musyawarah atau demokrasi. Artinya sistem ekonomi itu dijalankan selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, di mana segala sesuatu akan dicapai melalui kata mufakat atau musyawarah untuk mufakat. Kemudian ada yang kelima, namanya adalah nilai keadilan. Nah, nilai keadilan ini artinya adalah pengelolaan dan penggunaan semua sumber daya ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk kemakmuran semua warga negara. Nah, sehingga sistem ekonomi Pancasila juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4, di mana isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayat 1
Ya, ayat 1 dari pasal 33 ini adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah, ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berazaskan atas demokrasi ekonomi dengan memakai prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, untuk landasan perekonomian Indonesia yang disusun dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 ini, itu ada penjabarannya. Ya, ada penjabaran dari isi pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 itu. Nah, untuk itu tugas yang kedua yang harus dilakukan mahasiswa dari materi ini adalah silakan saudara membuat atau mencari penjabaran dari pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 ini tentang sistem ekonomi Pancasila. Ya, jadi silakan mencari penjabaran dari pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang dipakai sebagai landasan dari sistem ekonomi Pancasila. Untuk waktu pengumpulan akan saya tentukan. Oke, kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Dari penjelasan definisi sistem ekonomi Pancasila di atas, kita dapat mengetahui beberapa karakteristik dari sistem ekonomi ini. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap keputusan perekonomian selalu melibatkan etika dan nilai-nilai agama. Dan kemudian, nilai kemanusiaan merupakan hal terpenting dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil. Dan nilai kemanusiaan juga merupakan hal terpenting dalam setiap kebijakan. Terjadi pengulangan ya, Dek, maaf. Segala pengelolaan perekonomian itu dilaksanakan melalui permufakatan lembaga perwakilan rakyat. Dan juga semua cabang produksi vital dan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, negara mengakui adanya hak milik individual yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dan masyarakat juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan daya kreasi yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, semua fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila. Maaf ya, Dek, untuk poin tadi itu ada double pengetikannya, double pengetikan. Jadi kita ambil salah satunya saja ya. Untuk yang tadi ya, nilai kemanusiaan merupakan hal terpenting dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil. Itu terjadi double pengetikan. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila sebenarnya masih termasuk dalam sistem ekonomi campuran. Ya, sebenarnya di mana rakyat Indonesia merupakan pelaku utama dalam perekonomian. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini ya, meskipun dia mirip dengan atau termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran, tetap ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangannya. Sekarang kita lihat dulu yang pertama,
kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila itu adalah kegiatan perekonomian disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas kekeluargaan. Kemudian semua cabang produksi yang penting dan strategis dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyatnya. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai dan dikelola oleh negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Kemudian, setiap warga negara bebas dalam memilih pekerjaannya dan berhak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak, sehingga semua sumber kekayaan dan sumber keuangan negara dapat dipakai atas permufakatan dan pengawasan lembaga perwakilan rakyat dan kebijakannya harus diawasi oleh rakyat, ya. Nah, selanjutnya kelebihan sistem ekonomi Pancasila itu adalah adanya pengakuan terhadap hak milik perorangan di mana pemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, ya, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya untuk kelebihannya lagi yaitu kelebihannya lagi adalah kalau kita lihat di sini, segala potensi dan daya kreasi semua warga negara dikembangkan dalam batas-batas tertentu yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan kemudian sama halnya seperti ciri-ciri dari ekonomi Pancasila tadi yang juga merupakan kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara, ya. Itu adalah kelebihannya. Kemudian apa yang menjadi kekurangan sistem ekonomi Pancasila? Kekurangan sistem ekonomi Pancasila adalah adanya sistem free fight liberalism yang berpotensi menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan kekayaan alam. Kemudian adanya sistem etatisme, yaitu paham di mana negara dan aparatur ekonomi bersifat dominan sehingga dapat mematikan berbagai potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Kemudian yang terakhir adanya persaingan tidak sehat di mana terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli dan monopsoni yang tidak sesuai dengan cita-cita keadilan sosial karena hal ini akan merugikan masyarakat luas, ya. Nah, itu adalah kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya kita lihat bagaimana mekanisme penerapan ekonomi Pancasila. Seperti kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, maka sistem ekonomi demokrasi hanya terdapat di Indonesia. Nah, itu yang saya pernah sampaikan bahwa sistem ekonomi Indonesia ini kalau mau dibilang sistem ekonomi campuran, bukan, karena kita memiliki ideologi sendiri. Makanya kita menyebutkan bahwa Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia, maka sistem ekonomi demokrasi kita hanya terdapat di Indonesia karena ideologi Pancasila hanya ada di Indonesia. Tetapi tolong digarisbawahi bahwa mekanisme atau sistem ekonomi Pancasila termasuk dalam sistem ekonomi campuran, ya. Adapun beberapa contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya badan usaha milik negara atau BUMN, di mana keberadaan BUMN di Indonesia adalah salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa pemerintah bukan saja sebagai pembuat kebijakan, tetapi pemerintah juga bisa menjadi pelaku dalam ekonomi, gitu ya. Kemudian yang kedua ada koperasi, di mana keberadaan koperasi merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia,
di mana kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif berazaskan kekeluargaan. Kemudian yang terakhir adalah serikat buruh. Apa yang dimaksud dengan serikat buruh ini ya? Mengapa serikat buruh dianggap sebagai contoh dari penerapan ekonomi Pancasila? Karena merupakan bentuk gerakan kolektif di kelas pekerja. Keberadaan serikat buruh adalah bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Nah, baik adik-adik, demikian untuk kuliah kita kali ini ya. Kita sudah melihat bagaimana contoh penerapan ekonomi Pancasila, kita juga sudah melihat ciri-ciri, kita juga sudah melihat kelebihan dan kekurangannya. Besar harapan saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat dan bisa memudahkan saudara dalam memahami materi kuliah ini. Baik, sebelum saya tutup, kembali saya ingatkan kepada saudara bahwa dalam materi kali ini ada 2 tugas yang harus saudara selesaikan. Yang pertama yaitu tugas tentang membuat narasi atau penjelasan singkat dan jelas tentang perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, saudara saya harapkan bisa menjabarkan pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai landasan dalam ekonomi Pancasila. Dan bila ada hal-hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan, maka kita bisa melanjutkan dalam diskusi yang akan kita lakukan dalam grup WhatsApp, atau bisa juga kita lakukan dalam diskusi ketika kita mengadakan pertemuan tatap muka secara daring. Akhirul kalam, saya menghaturkan alhamdulillah dan saya mengucapkan juga terima kasih untuk perhatian dan kesediaannya untuk mempelajari materi ini. Tetap semangat, meskipun berada dalam kondisi seperti ini tidak menghalangi kita untuk mengambil kegiatan yang positif untuk tetap belajar dan belajar, karena belajar itu merupakan bagian dari ibadah. Baik, sekali lagi terima kasih dan selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.